Kali ini kita bersama di program Dialog Interaktif. Sebaiknya Anda tahu, kami sudah menghadirkan narasumber di studio. Ada Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kota Tanjung Pinang, Bapak Ray Gunawan, Sarjana Farmasi Apoteker. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah, mantap. Nah, untuk tema kita di siang hari ini, pendengar, kenali dan cegah resistensi antibiotik. Nah, ini memang banyak masyarakat beranggapan kalau sakit itu kemudian minum antibiotik, maka sakitnya akan segera sembuh. Banyak juga yang beranggapan ketika sudah merasa baikan, ini tidak perlu konsumsi lagi antibiotik sampai habis. Nah, anggapan-anggapan tersebut yang kadang mendorong masyarakat untuk membeli antibiotik sendiri atau meminta diberikan antibiotik oleh petugas kesehatan. Ini apa sebenarnya antibiotik ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi antibiotik itu sendiri ya merupakan segolongan molekul zat yang memiliki efek menekan atau menghentikan proses biokimia dalam suatu mikroorganisme ya, ataupun membunuh suatu bakteri. Jadi sederhananya itu antibiotik adalah obat yang membunuh atau menghentikan pembelahan diri dari bakteri untuk membantu tubuh untuk mengobati infeksi seperti itu. Jadi dengan antibiotik ini memberikan dampak kesembuhan atau mungkin bahkan atau sebaliknya gini? Jika antibiotik digunakan secara tepat akan memberikan efek sembuh, tetapi banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa penggunaan antibiotik dengan secara tidak tepat, secara tidak mengikuti anjuran dokter itu malah berbahaya bagi Contohnya kesehatan seperti tubuh. apa tuh, Pak? Jadi gini, antibiotik itu harus diminum sampai habis. Itu masyarakat yang harus tahu kan. Jadi masyarakat jangan meminum. Masyarakat anggapannya itu jika sudah sehat itu sudah antibiotiknya dihentikan, nggak diminum lagi. Kebanyakan seperti itu kebanyakan seperti itu. Nah, itu yang berbahaya bahwa memang sudah sembuh tetapi bakteri itu belum mati. Seperti itu. Itu yang perlu masyarakat ketahui. Makanya kalau minum obat antibiotik apalagi ya itu harus sampai benar-benar habis. Jangan meminum antibiotik yang sisa, misalnya keluarga nih, anak sakit atau istri sakit, suami sakit kemarin, dikasih antibiotik, habis itu masih sisa. Masih sisa. Nah, karena kemudian diri sendiri merasa sakit, kemudian ingat kemarin ada keluarga yang dikasih antibiotik masih sisa, nah minum itu antibiotik sisa itu untuk menyembuhkan penyakit. Itu nggak boleh seperti itu. Tidak boleh sebenarnya ya? Iya, tidak boleh. Tidak semua penyakit itu disebabkan oleh bakteri. Itu yang harus masyarakat ketahui. Jadi itu menyalahi prosedur untuk penyembuhan berarti? Iya, betul. Dan itu sangat berbahaya, kan menyebabkan resistensi dari antimikroba itu sendiri. Jadi setiap orang yang misalnya terkena virus sesuatu tapi obatnya belum habis, digunakan dengan orang yang baru yang belum tentu sama virusnya, digunakan, itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Iya. Nah, resistensi antibiotik ini sendiri apa sebenarnya, Pak, biar masyarakat juga tahu dan lebih paham? Iya, resistensi antimikroba ini adalah keadaan di mana bakteri, virus atau jamur dan parasit mengalami perubahan ya seiring waktu sehingga tidak lagi merespon obat-obatan yang dirancang untuk membunuhnya tersebut. Berarti kebal dia? Kebal, ya. Jadi kebal dia. Nah, itulah makanya karena dia tidak mendapatkan obat yang cukup untuk membunuh dia, dia akan bermutasi. Bermutasi ini. Dan akan menjadi kebal terhadap antibiotik itu jika digunakan lagi. Jadi udah nggak mempan antibiotik apalagi itu. Di zaman pandemi sekarang itu terus bermutasi virus. Iya, betul, termasuk virus. Ini supaya masyarakat lebih paham nih Pak, untuk mengantisipasi resistensi antibiotik ini, apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan sebenarnya? Kalau misalnya terdapat salah seorang keluarga yang sakit dan seterusnya, bagaimana? Jadi kalau terdapat keluarga yang sakit seperti itu ya, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter karena masyarakat tentu masih awam dengan penyebab penyakitnya itu apakah benar karena bakteri atau cuma sekedar virus yang bisa sembuh dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Pun kalau tidak berkonsultasi dengan dokter, masyarakat tetap bisa membeli obat yang hanya menyembuhkan gejalanya saja. Jadi silakan berkonsultasi dengan apoteker di apotek untuk
memberikan pengobatan atau membeli obat yang sesuai dengan simptomnya atau gejalanya. Tetapi tentu saja di situ tidak akan diberikan antibiotik karena belum tentu sakitnya itu karena antibiotik. Oh, begitu. Misalnya sekarang flu, pilek, batuk seperti itu. Jangan langsung beli antibiotik karena bisa saja flu dan pilek itu karena perubahan cuaca. Oh, begitu. Lagi Iya. cuaca sekarang ini ya. Kemudian bisa saja dari adanya alergi, Oh, seperti iya, itu. Dan bisa saja virus yang tidak membutuhkan antibiotik, seperti itu. Jadi penting sekali penanganan atau pengobatan yang tepat ini, dan itulah kenapa penyakit itu harus dikonsultasikan dengan dokter, seperti itu. Nah, contoh ini yang paling sering terjadi ya. Ini yang paling sering terjadi adalah penggunaan antibiotik tidak sesuai indikasi nih, Pak. Nah, sebagian besar masyarakat itu masih percaya antibiotik sebagai obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iya. Ini bagaimana mengubah stigma seperti ini? Jadi untuk itulah kami secara internasional pun kita sudah memperingati hari atau pekan kepedulian antibiotik ya secara dunia. Jadi baik di Indonesia Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pertanian, kemudian Badan POM juga mengkampanyekan bersama dengan rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan untuk bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan pengobatan yang tepat tergantung penyakitnya, seperti itu. Jadi sekali lagi memang tidak semua penyakit itu penyebabnya adalah bakteri, seperti itu. Jadi masyarakat harus mulai peduli, mulai sadar akan bahayanya jika menggunakan antibiotik tanpa sesuai dengan arahan yang tepat dari tenaga kesehatan, seperti itu. Berarti kalau tidak ada anjuran dari tenaga kesehatan, baik itu apotekernya, perawat dokternya, itu penyalahgunaan ini mungkin selama ini udah banyak sering terjadi ini, Pak ya? Kami sempat berkonsultasi dengan rumah sakit RSUP ya. Jadi memang sudah ada beberapa kasus di Tanjung Pinang ini yang resisten terhadap antibiotik, seperti itu. Jadi memang kasus-kasus ini benar-benar nyata. Di dunia pun menurut CDC ya, Amerika Serikat, sebanyak 23.000 orang setiap tahunnya itu meninggal karena resistensi antibiotika. Jadi akibatnya bahaya juga, jadi ya bisa meninggal karena ketika seseorang sudah resisten terhadap antibiotik tertentu atau antimikroba tertentu, ketika orang itu terserang penyakit yang disebabkan oleh bakteri tertentu tersebut, ya tidak ada obatnya lagi karena sudah resisten, udah kebal virus itu terhadap segala sesuatu yang ingin dimasukkan tenaga kesehatan untuk mengobatinya gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka masyarakat ini golongan tertentu udah terkena ya seperti ini resistensi terhadap antibiotik, itu bagaimana langkah selanjutnya supaya orang yang terkena ini itu bisa disembuhkan atau bisa diperbaiki masalahnya itu? Iya, kabar baiknya di sini emang ada antibiotik yang dapat melawan sebagian besar bakteri resisten ya. Jadi antibiotik itu punya kelas-kelas terapi tersendiri dan itu pentingnya kenapa kita harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, terutama dokter dan apoteker masalah penggunaan antibiotik. Karena mereka lah yang tahu penyakit ini, mikroba yang terlibat adalah ini atau yang menyebabkan penyakit adalah ini, obat yang tepat adalah ini, seperti itu. Ini bagaimana tenaga kesehatan supaya masyarakat itu bisa lebih percaya anjuran dari tenaga kesehatan ini supaya tidak salah obat, salah antibiotik. Barangkali pernah kita dengarkan informasi-informasi yang barangkali ini tidak mengenakan juga tentang malprakteknya dari tenaga kesehatan. Ini bagaimana untuk memberikan masyarakat lebih paham ini? Kalau masalah malpraktek seperti itu kan itu oknum-oknum ya. Jadi tidak bisa kita generalisir, percaya bahwa tenaga kesehatan semuanya sudah disumpah untuk memberikan sumpah kode etik segala macam untuk bersama-sama melindungi kesehatan masyarakat. Seperti ini yang paling harus kita ketahui ini harus ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya banyak penggunaan antibiotik nih? Karena sikit-sikit antibiotik, bentar-bentar antibiotik, ujung-ujung resistensi, kematian, dampak yang harus kita hindari ini.
Iya, jadi tentu saja kalau penyakit ya yang tidak bisa diobati itu kan akan berdampak ke segala segmen kehidupan ya, mulai dari ekonomi, terus ya segala macam segi kehidupan pasti akan berdampak ya, dari penyakit yang sudah tidak bisa diobati. Makanya penting sekali penanganan penyakit dengan obat yang tepat itu sangat-sangat penting. Baik, kami juga undang Anda pendengar di 0771 444 9050 dengan topik kenali dan cegah resistensi antibiotik di program Dialog Interaktif Sebaiknya Anda Tahu. Di studio kita ada Pak Ray Gunawan, Sarjana Farmasi Apoteker. Silakan untuk Anda yang bergabung. Nah, yang pertama nih. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bu? Dengan Ibu Sinta di Jalan Jawa. Baik Bu Sinta, apa nih keluhan mungkin yang ingin disampaikan? Pak narasumber. Selamat pagi Bu Sinta. Ya Pak, yang saya ingin tanyakan, apakah benar kalau kita kan berobat di puskesmas atau dokter, obat antibiotik itu katanya kalau kita sudah sehat jangan diminum Pak. Jadi lanjutannya kadang-kadang kita nih ada penyakitnya sama dengan itu. Apakah boleh kita meminumnya Pak? Apakah ada efek sampingnya Pak? Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sedikit disinggung juga ya. Baik, silakan untuk penelpon berikutnya di 0771 444 9050 atau Anda juga bisa berkomentar di Facebook Program 1 RRI Tanjung Pinang dengan topik kenali dan juga cegah resistensi antibiotik. Anda bisa komentar di situ dan juga saksikan siaran langsung kita live streaming videonya. Baik, mungkin barangkali bisa langsung Pak Ray tanggapi pertanyaan di Bu Sinta. Sebenarnya kita sudah singgung sedikit tadi ya. Yeah. Baik, silakan. Baik, terima kasih Bu Sinta ya. Memang Ibu harus perhatikan benar apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatannya Bu ya. Jadi untuk antibiotik itu harus sampai habis Bu. Jadi walaupun sudah sembuh, antibiotik itu harus dihabiskan. Standar pemberian antibiotik saat ini adalah 5 hari. Jadi penggunaan 5 hari itu walaupun di hari ketiga Ibu sudah merasa baikan, itu harus tetap dihabiskan selama 5 hari seperti itu. Beda halnya dengan obat-obat simptomatik, obat-obat di luar antibiotik ya. Untuk obat-obat di luar antibiotik itu ketika Ibu sudah sembuh boleh dihentikan penggunaannya. Tetapi khusus untuk antibiotik harus sampai habis tetap. Seperti itu. Harus sampai habis ya? Harus sampai habis. Dan juga tidak boleh digunakan kepada yang menderita baru gitu? Iya, tentu saja. Jadi karena penggunaannya sudah sampai habis itu memang tidak ada sisa harusnya ya. Kalau ada sisa itu berarti pengobatannya tidak maksimal nantinya. Itu apakah harus dibuang atau bagaimana nih Pak? Kalau ada obat sisa sebaiknya dimusnahkan. Dimusnahkan ya? Iya. Supaya tidak penyalahgunaan nanti ya? Supaya tidak ada penyalahgunaan obat. Oke. Karena bisa kita lihat juga dan dengarkan informasi-informasi yang sekarang ini itu banyak penyalahgunaan antibiotik gitu ya. Iya, benar. Jadi dewasa ini memang banyak penggunaan penyalahgunaan antibiotik, kemudian juga ada indikasi adanya antibiotik yang ilegal, yang palsu seperti itu. Jadi usahakan memang masyarakat jika ingin berobat, membeli antibiotik itu memang harus ke sarana yang legal, yang resmi. Jangan beli obat atau terutama antibiotik di warung-warung, toko kelontong seperti itu. Di samping tidak mendapatkan penjelasan yang tepat mengenai penggunaan obat, disinyalir juga obat itu merupakan obat-obat ilegal, obat palsu seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama itu ya. Iya, nah, ini bagaimana kebijakan pemerintah terkait pengendalian resistensi antibiotik yang sering disalahartikan masyarakat nih Pak? Ya, jadi dari Kementerian Kesehatan sendiri sudah menetapkan kebijakan program pengendalian resistensi antimikroba ya atau PPRA di rumah sakit ya. Itu melalui Permenkes nomor 8 tahun 2015. Kemudian diharapkan dengan Permenkes tersebut menciptakan kesadaran, pemahaman, dan komitmen bersama tentang adanya masalah resistensi antimikroba ini
yang ditindaklanjuti dengan gerakan terpadu ya, baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat itu sendiri. Di samping itu juga kami dari Badan POM juga terus melaksanakan penyuluhan-penyuluhan, penyebaran informasi ke masyarakat, salah satunya melalui RRI ini juga, sebagai bagian dari tanggung jawab kami untuk ikut mengkampanyekan, untuk menyadarkan masyarakat bagaimana kita mencegah terjadinya resistensi antibiotika di tengah-tengah masyarakat. Itu harus kita sadari bersama, banyak literasi juga Pak ya. Iya. Nah, sebagai masyarakat yang cerdas, kalau untuk sekarang perkembangan itu kan luar biasa ya. Perkembangan sekarang itu dunia digital sudah makin berkembang sesuai perkembangan zaman juga. Ini juga harus sadar masyarakat, penting untuk kita tahu penggunaan antibiotik yang bijak. Ini bagaimana caranya supaya masyarakat juga bijak penggunaan antibiotik ini, jangan sampai salah penggunaannya. Iya, tentu saja bagi masyarakat ya perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat ya, juga tenaga kesehatan tentang pentingnya pengendalian resistensi antimikroba. Kemudian untuk masyarakat terutama hanya menggunakan antimikroba jika memang diresepkan oleh dokter. Jadi ya, jika tidak diresepkan, jadi dokter melihat tidak perlu antimikroba digunakan. Kemudian mengkonsumsi antimikroba yang diberikan dengan resep dokter itu sesuai dengan petunjuk dokter, biasanya sampai habis. Kemudian tidak mengulangi konsumsi antimikroba jika ada penyakit yang dirasa sama gitu. Jadi kembali konsultasikan ke dokter, perlu antimikroba atau tidak, seperti itu, atau dikonsultasikan di apotek. Kemudian juga tidak nih ya, yang penting juga seperti yang saya sampaikan tadi, tidak menghentikan sendiri pengobatan menggunakan antimikroba ini. Berarti sesuai anjuran gitu ya? ya? Harus sesuai anjuran. Kemudian juga pentingnya masyarakat menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, itu juga merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan supaya terhindar dari infeksi antimikroba. Baik, kita coba penelpon yang berikutnya. Oke, baik. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0771 444 9050. Di dialog interaktif sebaiknya Anda tahu dengan topik yang sangat menarik, kenali dan cegah resistensi antibiotik di 0771 444 9050. Atau Anda juga bisa ikut berkomentar di Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ini Pak Rai, bagaimana tentang cara pengendalian resistensi antibiotik itu sendiri? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan ya, masyarakat dapat ikut serta dalam pengendalian resistensi antimikroba ini dengan cara tadi ya, minum antibiotik itu hanya pada saat diperlukan. Ya, kita coba terima ya, dulu ya. Siap. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Ningsi di Jalan Pemuda, Mas. Bu Ningsi di Jalan Pemuda. Baik, silakan Bu Ningsi. Dengan topik kita ini, kenali dan cegah resistensi antibiotik. Iya, oke. Baik, silakan. Selamat siang Pak Rai. Selamat siang Bu Ningsi. Iya, saya ini salah seorang masyarakat lah ya, yang memang suka nggak ngabisin antibiotik nih kalau sakit. Ya, saya takutnya gini, aduh penyakit saya kayaknya udah sembuh, tapi ternyata harus ngabisin antibiotik, jadi ngerasa ada ketakutan gitu. Jadi akhirnya setiap saya dikasih obat, saya nggak pernah ngabisin antibiotiknya gitu loh, dok. Pak Rey. Nah, saya mau nanya gini, ini kan anak-anak nih ya, sering anak-anak ya usia di bawah 12 tahun gitu, kalau flu, kalau misalnya mereka demam, saya bawa ke dokter. Nah, beberapa dokter yang sudah dicoba gitu ya, ada yang ngasih antibiotik, ada yang klaimnya nggak ngasih antibiotik. Dan memang terdapat perbedaan gitu loh Pak, bahwa yang ngasih antibiotik itu memang sembuhnya lebih cepat, dan yang nggak pakai antibiotik sembuhnya lama gitu. Nah, kalau menurut Pak Ari sendiri, nah kalau untuk anak-anak misalnya lebih bagus kita menggunakan obat dokter yang ada antibiotiknya atau tidak gitu lah, hanya untuk demam-demam yang biasa lah kalau lagi pandemi, anak-anak batuk, flu, demam yang seminggu gitu, kira-kira sarannya seperti apa gitu loh, karena
tetangga misalnya, oh saya dokter ini dia nggak pakai antibiotik, tapi ya aman lah, mudah-mudahan daripada anak kita pakai antibiotik bahaya katanya gitu. Satu lagi, kalau saya sih mending yang pakai antibiotik aja lah, kasihan kalau dia demam lama-lama gitu loh. Nah, jadi kalau menurut Pak Ray ini seperti apa bagusnya gitu loh. Baik, gitu aja, terima kasih Pak Ray. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik nih, mudah-mudahan yang lain juga pendengar bisa ikut berkontribusi juga, barangkali ada yang belum dipahami, silakan di 0771 444 9050. Terima kasih Bu Ningsih di Jalan Pemuda. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi nih Pak Ray. Baik, terima kasih Bu Ningsih di Jalan Pemuda ya. Sebenarnya kita perlu tahu dulu sistem di tubuh itu. Sebenarnya infeksi itu bisa sembuh sendiri, itu yang pertama. Karena kita pada dasarnya semua punya antibodi kan. Antibodi ya. Oke, jadi untuk penyakit-penyakit yang tidak terlalu berat, cuma sintomatik seperti yang saya sampaikan, cuma flu pilek biasa, demam yang masih cuma 1 hari 2 hari. Itu kalau saya pribadi sih memang jangan menggunakan antibiotik dulu. Nah, ini bagaimana kalau tentang ketakutan masyarakat ini kan di masa pandemi ini asal demam sedikit, flu sedikit, udah ini takut ke COVID-19. Ini bagaimana pemahaman supaya mereka juga lebih mengerti nih Pak? Iya, pandemi ini sendiri kan seperti yang sudah sama-sama kita ketahui kalau COVID itu kan virus ya. Jadi apalagi virus itu sebenarnya tidak membutuhkan antibiotik sebenarnya. Jadi virus itu kita cukup melawannya dengan meningkatkan imun tubuh kita. Imun tubuhnya penting ya. Jika sudah terpapar dan berat, baru kita membutuhkan bantuan dari antibiotik seperti itu ya. Jadi terkait dengan Bu Ningsih ini sendiri, jadi jika masih flu pilek kemudian demam cuma 1-2 hari, itu memang kalau bisa ya masih ringan kan, jangan menggunakan antibiotik dulu. Memang sembuhnya mungkin akan lebih lama ya, karena ada proses di dalam tubuh untuk membangun kekebalan tubuh sendiri, imun tubuh yang tadi ya. Jadi harus kita pahami dulu itu ya. yang harus kita pahami. Jadi imun tubuh itu butuh waktu juga untuk muncul seperti itu. Nah, jika sudah berat, misalnya demam sudah hari ke-4 atau hari ke-5 belum sembuh, nah silakan konsultasikan dengan dokter. Dokter itu tahu yang terbaik, mana yang harus diberikan antibiotik, mana yang tidak, seperti itu. Jadi ikuti saja saran dari dokter, Bu. Jadi karena kita tidak tahu kan spesifik penyebab penyakitnya apa. Jadi yang lebih tahu itu dokter. Jadi ikuti anjuran dokter saja. Jadi memang menurut dokter tidak butuh antibiotik, ya sudah, jangan minum antibiotik. Ketika dokter meresepkan antibiotik, ikuti saran dokter, minum antibiotik dan harus sampai habis. Jangan kalau sudah sembuh itu dihentikan antibiotiknya. Itu yang salah. Jadi bakteri di dalam tubuh itu belum benar-benar mati seperti itu. Jadi harus dihabiskan antibiotiknya. Nah, ini bagaimana Pak untuk merubah paradigma di masyarakat yang barangkali beranggapan untuk dunia kesehatan itu tenaga ahlinya mereka lebih ke tradisional atau bahkan tidak mau sama sekali ke obat-obat yang seperti antibiotik ini. Bagaimana merubah paradigma masyarakat yang seperti itu Pak? Sebenarnya penggunaan obat-obat herbal itu tidak dilarang ya sama sekali ya. Silakan, tetapi masyarakat harus paham bahwa penggunaan obat herbal, obat tradisional itu lebih ke menjaga kesehatan tubuh dan membantu menyembuhkan penyakit seperti itu. Jadi bukan lini utama jika masyarakat terserang penyakit seperti itu. Jadi klaim-klaim yang kita izinkan pun untuk obat-obat tradisional itu tidak ada yang menyembuhkan penyakit. Jadi membantu penyembuhan penyakit seperti itu. Jadi jika misalnya sudah 5 hari mengalami demam seperti itu, misalnya sudah berobat ke dokter, sudah diberikan antibiotik, tetap harus lini pertamanya itu antibiotik harus dihabiskan. Harus dihabiskan. Nanti obat tradisional itu sifatnya cuma suportif, cuma pendukung saja untuk lebih mempercepat peningkatan kondisi tubuh seperti itu.
Ya, yang berikutnya nih, cara penyimpanan antibiotik di rumah nih yang tepat bagaimana nih, Ya, Pak Ray? baik. Jika masyarakat perhatikan ini, jadi jika Bapak Ibu masyarakat ada obat di rumah, coba sekali-sekali baca labelnya. Oh, itu harus dibaca dulu Iya, ya, harus dibaca. di Ini literasi label- penting nih. Di label itu sudah ada petunjuk penyimpanannya. Jadi apakah disimpan di bawah suhu 25 derajat Celcius, apakah disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Karena suhunya Celcius. pengaruh ya. Berpengaruh sekali. Kemudian apakah boleh kena sinar matahari langsung, apakah tidak boleh kena sinar matahari, itu ada penjelasannya di label atau di kemasan obat yang Bapak Ibu beli. Jadi harus baca labelnya. Jangan sampai beli obatnya tapi tidak kita baca cara Iya. penyimpanan, penggunaan juga. Betul. Nanti tenaga kesehatan menjelaskan begini caranya Bu penggunaannya, tapi ujung-ujungnya di rumah gimana makannya ya? Obatnya bingung nih. Betul tidak obatnya salah pula, salah beli, takut salah beli gitu Iya, ya. betul. Baik. Terima kasih Pak Ray penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya dengan tema ini sangat menarik sebenarnya untuk memberikan pemahaman yang lebih bagus kepada masyarakat pendengar supaya bisa kenal dan bisa mencegah resistensi antibiotik karena seperti Pak Ray bilang tadi juga bisa menyebabkan kematian Pak ya. Ya, Baik, kita akan lanjutkan nanti, tetap bersama kami Pro 1 Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi. Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda masih mendengarkan siaran kita program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Kanal Inspirasi. Masih di dialog interaktif, sebaiknya Anda tahu bersama narasumber kita Pak Ray Gunawan, Sarjana Farmasi Apoteker. Masih semangat Pak? Ya, Masih harus semangat. Harus semangat, kasih informasi untuk pendengar kita masyarakat supaya lebih tahu tentang kenali dan cegah resistensi antibiotik. Ini kita coba baca pertanyaan yang ada di Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mamanya Rafa, Pak Ray, apakah obat-obat yang mengandung antibiotik itu bisa kita stok di rumah agar sewaktu-waktu itu bisa digunakan ketika situasi darurat? Kemudian ketika sariawan misalnya, apakah boleh langsung menggunakan antibiotik seperti Efgetroses ini? Ya. Baik, terima kasih mamanya Rafa. Baik, untuk antibiotik itu tidak boleh di stok ya Bu, Ibu sepertinya ya, mamanya Rafa. Jadi tidak boleh di stok. Jadi dan antibiotik itu bukan merupakan obat dalam keadaan darurat itu dia. Iya. Antibiotik itu boleh diberikan jika sudah ada diagnosis yang pasti dari dokter. Jadi tidak ada gunanya juga stok antibiotik di rumah karena kalau misalnya ada keluarga yang sakit, kan kita tidak tahu kan diagnosis pastinya seperti apa, kita perlu antibiotik atau tidak, itu kita tidak tahu. Jadi memang tidak disarankan dan tidak diperbolehkan memang untuk menyestok obat golongan antibiotik di rumah. Yang bisa di stok itu mungkin obat penurun panas, itu yang biasanya Yang lumrah lah ya, ya. lumrah ya. Obat-obat golongan obat bebas terbatas dan obat bebas itu masih bisa di stok di rumah. Nah, ini kalau dari BPOM sendiri bagaimana pengawasan terhadap obat-obatnya nih? Iya, jadi untuk obat-obat sendiri ya, kita secara rutin dalam 1 tahun gitu biasanya kita rutin untuk mengunjungi sarana-sarana penjualan obat ya, baik itu apotek, kemudian distributor termasuk, kemudian toko obat. Kita juga mengunjungi rumah sakit, puskesmas juga untuk memastikan bahwa obat-obat yang nanti diterima di masyarakat itu merupakan obat-obat yang legal dan layak untuk digunakan. Itu yang pertama. Yang juga tidak kadaluarsa berarti ya. Ya, kemudian termasuk juga penggunaannya, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai penjualan obat itu sudah sesuai dengan resep dokter, terutama untuk obat-obat yang keras ya, obat-obat keras termasuk antibiotik di dalamnya, termasuk Efgetroses ini sendiri. Maaf nyebut merek ya jadinya ya. Efgetroses ini memang obat untuk sakit tenggorokan sebenarnya ya. Ada infeksi di tenggorokan dan itu mengandung antibiotik. Dan sama, seharusnya kita untuk sariawan itu tidak menggunakan Efgetroses sebenarnya. Jadi masih ada pengobatan-pengobatan lain yang bisa dilakukan
selain menggunakan antibiotik. Seperti oke, itu oke, ya. Untuk lebih jelasnya ya silakan ditanyakan pada saat Bapak Ibu membeli obat di apotek misalnya. Tanyakan ke apotekernya, saya sakit ini, terus pengobatan untuk simptomnya atau gejalanya ini apa, seperti itu akan dijelaskan oleh apoteker atau asisten apotekernya. Berarti setiap kita mengeluhkan satu penyakit terus kita pergi ke tempat obat atau di apotek, itu harus bertanya langsung. Penting, penting gitu ya. Ya penting untuk bertanya. Jadi karena kalau misalnya masyarakat agak malu gitu ya dengan penyakit tertentu gitu ya. Ini bagaimana nih supaya mereka juga harus terbuka untuk memberikan penjelasan tentang sakit yang mereka alami? Iya, tentu saja tenaga kesehatan itu punya kode etik. Salah satu kode etiknya itu adalah rahasia antara pasien dengan si tenaga kesehatan. Nah, ini yang harus dipahami masyarakat ya. Jadi tidak mungkin tenaga kesehatan itu akan menyebarluaskan penyakit yang diterita oleh satu orang. Yaitu bersifat rahasia. Rahasia. Ya, betul. Jadi jangan takut untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan manapun untuk situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang memang dialami terkait dengan kesehatan ya. Oke. Ini ada Cici. Selamat siang Pak Ray. Apakah antibiotik itu bisa digunakan untuk penyakit yang sudah lebih dari 3 hari? Ya. Jadi memang prinsip penggunaan antibiotik itu ya. Ini Mbak Cici ya, Cici Yuliana. Jadi sebisa mungkin memang antibiotik itu jika sudah ditegakkan diagnosis oleh dokter. Jadi memang jika baru sakit sehari 2 hari itu kan baru muncul baru muncul gejala-gejala ya. Misalnya mungkin yang paling umum batuk, pilek seperti itu masih bisa diobati dengan obat-obat yang simptomatik, obat-obat yang meredakan gejalanya, seperti itu. Misalnya kalau batuk diberi obat batuk, kalau pilek dia dikasih pseudoephedrine untuk meredakan pileknya, seperti itu. Nah, jika sesudah mungkin lewat dari 3 hari, kemudian belum ada kemajuan dengan pengobatan yang sudah dilakukan, itu silakan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dengan dokter untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, dokter akan menilai perlu antibiotik atau tidak, seperti itu. Jadi keputusan menggunakan antibiotik itu mutlak ada di dokter, jadi bukan di pasien. Pasien jika tidak disarankan oleh dokter menggunakan antibiotik, jangan sekali-kali menggunakan antibiotik. Supaya tidak terjadi resistensi tadi ya? Iya. Oke, jadi harus kenali gejala-gejalanya, ya kan? Kalau misalnya ada pasien yang punya penyakit kronis gini, jadi tidak semua orang itu dapat menghindari risiko resistensi antibiotik. Tapi kalau beberapa golongan yang lebih rentan menghadapi kondisi ini, salah satunya adalah pengidap penyakit kronis, itu bagaimana tuh, Pak Ray? Antibiotik itu juga digunakan untuk profilaksis ya, untuk pencegahan penyakit, terutama untuk pasien-pasien golongan penyakit kronis seperti ini. Dan itu penegakan diagnosisnya itu memang benar-benar harus dievaluasi oleh dokter. Jadi dokter bisa saja memberikan obat-obat antibiotik kepada golongan-golongan pasien penyakit kronis ini untuk mencegah si pasien ini terpapar mikroba-mikroba atau bakteri-bakteri yang memperparah penyakitnya. Itu diperbolehkan, tetapi memang atas resep dokter, kembali lagi atas petunjuk dokter, itu kuncinya. Itu kuncinya ya, Ya. Resep dari dokter. Jangan sampai kata orang tuh memandai ya. Jangan kita tidak mengatakan sesuatu tapi kita sok tahu menggunakan antibiotik yang pada itu tidak dianjurkan antibiotik. Oke, baik. Terima kasih Pak Ray. Nah, untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan siaran kita Pro 1 RRI Tanjung Pinang, sebaiknya Anda tahu, kenali dan cegah resistensi antibiotik. Silakan yang ingin bergabung di 0771 444 9050. Di studio kita ada Pak Ray Gunawan, Sarjana Farmasi Apoteker, bisa menjelaskan beberapa pertanyaan lagi menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di Facebook juga Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ini Pak, bagaimana peran dari pemerintah untuk antisipasi resistensi ini? Nanti kita akan lanjut ya berikutnya. Halo, selamat siang. Selamat
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dengan Tanda, Mas. Di Siapa? Bintang Center. Tanda. Panda? Tanda. Oke, baik, silakan. Ya. Ada sebuah peribahasa kan, bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Namun demikian, saya ingin tanyakan kepada Dokter Rai itu tentang pelayanan seorang dokter terhadap pasiennya. Contohnya gini, dengan keramahan seorang dokter, dia 50% sudah sembuh tuh, Mas. Ya kan? Ya. Contohnya, wah, ibu ini masih bisa diobati tuh, atau mungkin kalau sebaliknya kan kadang-kadang orang tuh makin drop kan gitu. Yang saya tanyakan nih, itu sebuah kode etik atau karakter gitu loh, ya kan? Itu aja, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bintan Center ya, Pak. Ini pelayanan dari tenaga kesehatan ini ya. Iya. Oke, tapi sebelum ke situ tentang peranan pemerintah dulu nih kita akan bahas. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang resistensi antimikroba ini tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergitas baik antara pemerintah, kemudian tenaga kesehatan dan masyarakat itu sendiri. Ya. Peran pemerintah di sini, pemerintah bisa membuat rambu-rambu ya, peraturan-peraturan. Salah satunya tadi sudah dijelaskan, yaitu Permenkes nomor 8 tahun 2015 itu tentang kebijakan program pengendalian resistensi antimikroba ya, khususnya di rumah sakit. Dan ke depan memang pemerintah melalui kementerian-kementeriannya yang terkait, baik Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan juga Kementerian Pertanian termasuk di dalamnya, untuk mendorong program-program yang bertujuan untuk mengantisipasi resistensi antimikroba ini di masyarakat. Kemudian dari tenaga kesehatan sendiri, kami mengajak tenaga kesehatan untuk bersama-sama melakukan kampanye, melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa resistensi antibiotik ini nyata, ancaman yang nyata terhadap kesehatan global bahkan. Jadi mari bersama-sama tenaga kesehatan benar-benar mengedukasi masyarakat mana-mana yang penyakit-penyakit yang butuh antibiotik, mana yang tidak. Kemudian kita bersama-sama mengedukasi ke masyarakat tentang cara penggunaan antibiotik yang benar di masyarakat, kemudian termasuk juga pola hidup bersih dan sehat, itu penting sekali juga untuk mencegah terjadinya infeksi dari mikroba. Kemudian juga masyarakat sendiri, masyarakat juga mempunyai peranan yang penting. Paling tidak masyarakat yang paling simpel deh, masyarakat itu bisa menggunakan antibiotik itu sesuai dengan petunjuk dari dokter itu saja. Itu sudah sangat membantu mencegah resistensi terhadap antimikroba ini. Kemudian jika ada obat sisa, terutama antibiotik di rumah, itu ya harus dimusnahkan, jangan digunakan lagi. Jangan digunakan ya, untuk kemudian orang berikutnya ya. Ya, kemudian bagaimana masyarakat juga harus memperhatikan kesehatan dan kebersihan diri, keluarga dan lingkungan, itu sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi ya dari Bintan Center, memang tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan manapun itu pasti punya pengalamannya sendiri terhadap penanganan pasien ya. Ada yang sudah berpengalaman beberapa tahun, kemudian adalah yang baru mungkin seperti itu. Tentu saja pengalaman-pengalaman ini berpengaruh terhadap kualitas praktek tenaga kesehatan ya. Tetapi perlu diketahui oleh masyarakat, kode etik itu tetap berlaku. Jadi
tujuan dari tenaga kesehatan itu pasti untuk untuk kesehatan masyarakat seperti itu. Apapun yang dilakukan, tindakan-tindakan yang dilakukan dan dianggap perlu itu memang sudah sesuai dengan kode etik tersebut. Itu yang perlu diketahui. Baik, terima kasih Pak Ray. Ini yang berikutnya barangkali bisa dijelaskan kembali. Ada anggapan di masyarakat ini antibiotik dengan injeksi lebih efektif dari oral. Benarkah? Penggunaan antibiotik itu sesuai dengan kondisi pasien. Sesuai kondisi ya. Berarti ya. Jadi tidak semua pasien memerlukan antibiotik dalam bentuk injeksi. Kalau penyakitnya tidak serius itu kemudian pasien itu sendiri masih bisa makan, masih dalam bisa mengkonsumsi lewat oral, itu masih baik. Ya pasti tenaga kesehatan lebih memilih menggunakan antibiotik secara oral, karena gini pengobatan itu sendiri tidak cuma memikirkan aspek kesehatan atau kesembuhan dari masyarakat, juga ada aspek ekonomi yang harus diperhatikan di situ. Perlu tidak pasien membayar yang lebih mahal untuk mendapat kesembuhan yang bisa didapat dengan misalnya dengan per oral saja seperti itu. Kalau sudah oral saja bisa menyembuhkan, buat apa yang injeksi yang lebih mahal, kan seperti itu. Gitu ya. Jadi harus paradigmanya harus lebih pahami lagi. Iya, gitu ya. jadi tidak salah. Iya, jadi banyak sekali pertimbangan dari tenaga kesehatan untuk memberikan pengobatan kepada pasien seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan pendengar bisa lebih mengerti ya untuk obat-obatan ini. Anda juga bisa ikut bergabung lagi di 0771 444 9050 atau boleh komentar di Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti kita akan bacakan. Masih ada waktu lagi sekitar 12 menit lagi kebersamaan kita nih pendengar di program Sebaiknya Anda Tahu. Tetap bersama. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami program A1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal Inspirasi. Sebaiknya Anda tahu, kenali dan cegah resistensi antibiotik. Nah, saat sakit namun gejalanya tidak terlalu parah, mungkin Anda akan bingung untuk memutuskan untuk menunggu saja dengan cara istirahat atau pergi ke dokter dengan mendapatkan obat. Nah, perlu juga diingat mendengar bahwa penyakit akibat infeksi bakteri adalah penyakit yang wajib mendapatkan pengobatan melalui pemberian antibiotik. Kalau tidak diobati, penyakit ini memiliki konsekuensi serius dan mematikan. Nah, namun efek samping antibiotik ini juga tidak menyenangkan, bahkan terkadang dokter tidak meresepkan kita antibiotik jika penyakitnya masih ringan ini. Bagaimana nih Pak Ray? Ya, benar sekali. Jadi memang dokter atau tenaga kesehatan pada umumnya ya dalam memberikan terapi pengobatan terhadap suatu penyakit itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak pertimbangannya. Apakah memang benar-benar dibutuhkan terhadap penyakit tersebut atau masih bisa tanpa antibiotik gitu misalnya. Kemudian efek samping dari obat yang diberikan itu sendiri juga menjadi perhatian. Apakah pasien itu bisa mengatasi efek samping yang ditimbulkan atau tidak. Kemudian dari segi ekonomi juga apakah pasien itu benar-benar memerlukan obat yang dengan harga yang mahal untuk dapat sembuh seperti itu. Berarti banyak pertimbangan yang dilakukan tenaga kesehatan dokter ini untuk memberikan antibiotik itu pada pasien. Iya, gitu ya? Benar. Jadi kalau misal dokter ini mengetahui bahwa pasien ini termasuk saudara kita yang kurang mampu, jadi resepnya berbeda. Iya, pasti. Jadi seperti yang tadi ya. Jadi memang faktor ekonomi ini juga menjadi salah satu pertimbangan dokter dalam memberikan obat seperti itu. Jadi obat kan memang ada obat yang generik, kemudian ada obat yang branded ya. Kalau di masyarakat obat paten gitu. Obat paten lah gitu ya. Jadi sebenarnya itu obat branded sih, lebih ke obat branded. Jadi memang banyak pilihan obat, apakah obat dengan merek ataukah obat generik saja sudah cukup, itu memang banyak pilihan sih.
Jadi berdasarkan pilihan dari masyarakat itu sendiri. Biasanya dokter itu pasti meresepkan obat itu melihat itu salah satunya juga kemampuan finansial dari masyarakat juga. Tetapi masyarakat juga punya masyarakat juga punya hak untuk memilih obatnya. Apakah tetap menggunakan obat yang branded maupun dipindah menjadi obat yang generik itu. Pasien juga punya hak untuk memilih. Konsultasi itulah yang harus ditentukan nanti ya. Betul. Oke. Jadi jangan sampai salah nih pendengar. Kalau misalnya sesuai dengan kondisi kemampuan kita ingin sesuatu yang lebih tapi tidak mampu. Nah itu juga dokter juga akan menyarankan yang generik gitu. Iya, generik. Betul. Baik. Nah yang terakhir nih Pak Ray Gunawan, bagaimana ke depannya jadi Badan POM untuk menjelaskan ke masyarakat, mungkin ada program-program ke depannya nih lagi. Program-program yang harus dijelaskan ke masyarakat supaya masyarakat itu juga mengerti tentang obat. Iya, dari Badan POM sendiri, Badan POM tetap melakukan upaya baik ke pengawasan ke sarana peredaran ya dan pelayanan obat maupun juga edukasi ke masyarakat. Jadi khusus untuk antibiotik ini kami memang sudah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat secara rutin dan terus-menerus. Jadi baik masyarakatnya, tenaga kesehatan itu sendiri maupun ke masyarakat luas itu kami sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan tetap akan dilaksanakan ke tahun-tahun ke depannya. Seperti itu. Jadi ada program-program yang akan dilanjutkan lagi nanti ya, iya, untuk pasti. Pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat supaya lebih mengerti lah tentang obat. Lagi. Jangan sampai penyalahgunaan ya. Iya, betul. Karena bisa kita lihat juga dalam beberapa waktu terakhir itu banyak dari sekelompok lah gitu ya, oknum-oknum masyarakat juga oknum-oknum yang di tenaga kesehatan juga bisa menyalahkan penggunaan obat. Iya, gitu ya. Jadi kita memang Badan POM terus melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan obat, baik di tingkat supply-nya maupun di demand-nya. Di supply-nya ini kita benar-benar mengawasi distribusi obat, benar-benar kita memastikan bahwa obat itu didistribusikan ke sarana-sarana yang legal yang punya izin. Jadi BPOM sendiri punya andil di situ untuk pengawasannya semua ya. Jadi core pengawasan kita sendiri kan memang di pengawasan di tingkat peredaran ya. Jadi bagaimana kita memastikan obat itu memang beredar ke tempat yang memang sudah mempunyai izin seperti itu. Itu harus sesuai, jangan sampai tidak sesuai prosedurnya juga ya. Seperti itu. Kemudian di tingkat demand-nya di masyarakat juga kita tidak henti-hentinya kita melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat itu benar-benar paham bahwa obat ini bukan sesuatu yang main-main. Salah penggunaan obat fatal karena obat ini sebenarnya racun dalam tubuh itu. Jadi jika tidak tidak perlu menggunakan obat ya sebaiknya emang nggak usah menggunakan seperti itu ya. Tips terakhir dari Pak Ray untuk masyarakat biar lebih sehat lagi ke depannya. Ya, bagi masyarakat khususnya di Kota Tanjung Pinang ya, ada hal-hal yang bisa kita laksanakan bersama dan itu sangat-sangat bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah hanya menggunakan antimikroba yang jika diresepkan oleh dokter, itu yang paling prinsip. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi antimikroba yang diberikan dengan resep dokter sesuai dengan petunjuk dokter yang sampai habis ya, sampai habis, jangan ada sisa. Kemudian tidak mengulangi konsumsi antimikroba tanpa anjuran dokter. Kemudian selanjutnya tidak menghentikan sendiri pengobatan antimikroba yang diresepkan oleh dokter. Kembali lagi tadi, harus sampai habis. Yang kelima, yang paling penting adalah menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Baik, terima kasih Pak Ray Gunawan, Sarjana Farmasi Apoteker, ini Kepala Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kota Tanjung Pinang. Dengan topik kita sangat menarik hari ini, kenali dan cegah resistensi antibiotik. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita punya program lanjutan, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Dan yang terpenting untuk hari ini pendengar, cermat
penggunaan antibiotik, hindarkan dari bahaya resistensi. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan lain waktu itu akan bisa bersama lagi. Sukses untuk kawan-kawan semua dari BPOM ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cek-cek tuan-tuan sahabat Bedelau. Salam Bedelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wak.